Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Felicia Fasha. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 125251034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembahasan akuntansi keuangan PT Kebayoran Niaga Utama atau yang biasa disebut dengan PT KNU. Di sini ada dua seksi, yaitu seksi pertama itu lebih ke teori dan konsep, sedangkan seksi yang kedua itu adalah studi kasus yang ada perhitungannya. Mari kita lanjut ke seksi pertama. Seksi pertama ini ada kenapa tidak boleh andalkan laba rugi saja. Nah, di pertanyaan ini saya akan menjelaskan kenapa tidak boleh hanya mengandalkan laba rugi. Jawabannya itu ada 3 alasan utama. Yang pertama itu dari sisi pajak. Nah, laba rugi komersial dibuat berdasarkan PSAK, tapi pajak punya aturannya sendiri. Ada biaya yang boleh dicatat di laporan keuangan, tapi tidak diakui DJP sebagai pengurangan pajak. Kalau akuntan tidak paham ini, perusahaan bisa kena sanksi pajak. Nah, yang kedua dari sisi audit. Nah, auditor tidak hanya lihat angkanya, mereka cari buktinya, invoice, kontrak, kwitansi. Nah, kalau tidak ada bukti, angka di laporan bisa dipertanyakan dan berujung opini audit yang buruk, tidak mendapatkan opini yang baik gitu. Nah, yang ketiga ini kita lihat dari sisi sistem. Nah, di software seperti manajer IO, setiap jurnal harus ada dokumen pendukungnya. Tanpa itu laporan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu intinya akuntan terapan harus paham 3 hal sekaligus, PSAK, pajak, dan juga audit. Nah, kalau misalkan dari ketiga ini masih kurang, akan mempengaruhi tentang pencatatan dan laporan keuangannya gitu. Nah, yang kedua ini ada exposure, falas, dan jebakan pajak. Nah, di kasus ini tuh perusahaan kan punya utang dalam bentuk dolar, lebih besar kasnya. Mekanismenya kayak gini, waktu rupiah melemah, otomatis kan nilai utang dalam rupiah jadi lebih besar. Selisih ini dicatat sebagai unrealized forex loss, rugi di laporan tapi uangnya belum keluar. Nah, makanya disebut unrealized atau belum terrealisasi. Nah, dari sisi pajak, kerugian ini tidak otomatis diakui DJP. Syaratnya perusahaan harus punya izin pembukuan dalam valuta asing dari Menteri Keuangan. Kalau tidak ada izin itu, DJP akan koreksi dan tambahkan kerugian itu kembali ke penghasilan kena pajak. Namanya koreksi fiskal positif. Nah, kita lanjut ke ilusi laba dan PSAK 72, piutang usaha dan aset kontrak. Nah, piutang usaha itu haknya piutang usaha itu hak yang sudah pasti, invoice sudah terbit, klien wajib bayar. Sedangkan aset kontrak itu hak yang masih bersyarat, pekerjaan sudah dilakukan tapi belum bisa ditagih karena belum mencapai milestone tertentu. Nah, kenapa pencatatan aset kontrak yang agresif bisa jadi fraud? Karena perusahaan bisa saja mengaku progres pekerjaannya lebih besar dari kenyataan supaya pendapatannya kelihatan besar di laporan. Nah, auditor susah verifikasi nih fisiknya di lapangan, dan ini tuh bisa masuk kategori manipulasi laporan keuangan. Nah, itu tuh nggak boleh ya, karena kita harus menyesuaikan semuanya gitu supaya ketika diperiksa itu semua sesuai, nggak ada lagi kecurangan atau manipulasi suatu laporan atau data gitu. Kita terus ada piutang zombie dan PMK 74 2024. Nah, tentang kesalahan jurnal write off piutang. Kasusnya begini, piutang 50 juta sudah dicadangkan 100% di tahun lalu. Artinya bebannya sudah dicatat di tahun lalu. Tapi staf mencatat beban lagi nih saat write off. Ini namanya bakal menjadi double counting. Beban dihitung 2 kali. Jurnal yang benar seharusnya cukup menghapus cadangan ke piutang tanpa tambah beban baru. Lalu soal pajak, agar beban kerugian piutang ini diakui DJP sebagai pengurang piutang ini, sebagai pengurang pajak, ada 3 syarat kumulatif sesuai PMK 74 2024. Yang pertama, piutang dari usaha pokok
Kedua, sudah ada upaya penagihan nyata. Yang ketiga, ada bukti sah seperti putusan pengadilan atau didaftarkan ke DJP sebagai piutang macet. Nah, itu adalah seksi pertama, yaitu tentang konsep dan teori. Kita akan lanjut ke kasus, masuk ke seksi 2, yaitu kasus, studi kasus. Nah, di sini saya akan membahas tentang forex loss atau selisih kurs. Nah, studi kasus PT KNU, kasus yang pertama itu adalah selisih kurs atau yang bisa disebut forex loss. Jadi PT KNU punya utang dalam dolar ke Franklin Offshore sebesar $2.030.000. Tapi kas dolar mereka cuman punya $30.000 nih. Nah, kalau dikurangin, PT KNU kekurangan $2 juta. Ini yang disebut net exposure. Nah, masalahnya kurs dolar naik dari yang 15.000 jadi 16.000 per akhir tahun nih. Artinya utang mereka dalam rupiah jadi lebih mahal, $1.000 per dolarnya. Kalau dihitung, $2 juta dikali $1.000 sama dengan 1 miliar. Itu ruginya. Tapi ini namanya unrealized forex loss. Rugi di laporan, tapi uangnya belum keluar. Makanya disebut paper loss. Nah, jumlahnya debit kerugian selisih kurs itu kan 2 miliar. Kredit utang usaha juga 2 miliar. Kenapa begitu? Karena kerugian itu beban yang bertambah masuk ke debit dan utangnya makin besar masuk ke kredit. Nah, proyek yang kedua itu ada proyek jembatan dan aset kontrak nih. Kasus kedua tentang proyek pembangunan jembatan di Cikarang. PT KNU pakai metode POC atau percentage of completion. Artinya pendapatan diakui sesuai progres kerja, bukan nunggu proyek selesai. Nah, data proyeknya itu nilai kontrak tuh ada di 2 miliar. Terus estimasi total biayanya di 1,6 miliar. Biaya yang sudah keluar di 2024 itu 640 juta. Tagihan ke Pemda itu 500 juta. Step pertama, hitung POC-nya dulu nih. Nah, cara hitungnya itu adalah 640 juta yang dimana biaya yang sudah keluar dibagi 1,6 miliar, yaitu estimasi total biayanya, sama dengan 40%. Artinya proyek baru selesai 40%. Nah, step kedua, hitung pendapatan yang boleh diakui. 40% dikali 2 miliar sama dengan 800 juta. Meski baru tagih 500 juta, PT KNU berhak ngaku pendapatannya 800 juta karena udah kerja 40%. Nah, untuk step yang ketiga ini, hitung aset kontrak di neracanya. Nah, 800 juta ini dikurangi 500 juta, sama dengan 300 juta. Nah, 300 juta ini hak PT KNU yang belum ditagihkan ke Pemda. Makanya masuk neraca sebagai aset kontrak. Nah, jumlahnya itu ada 3. Jurnal yang pertama, catatan biaya aktual, debit biaya konstruksi, itu 640 juta, kreditnya kas 640 juta karena biaya bertambah masuk debit, kas berkurang masuk kredit. Nah, terus jurnal kedua tuh akui pendapatan, debit aset kontrak 800 juta, kredit pendapatan konstruksi 800 juta. Karena aset kontrak bertambah masuknya ke debit, pendapatan bertambah masuknya ke kredit. Nah, jurnal ketiga, catatan tagihan ke Pemda, debit piutang usahanya 500 juta, kredit aset kontraknya 500 juta. Karena piutang bertambah jadi masuknya ke debit, aset kontrak berkurang karena sudah ditagih masuk ke kredit. Nah, dari sini kan sudah kelihatan nih, sudah kelihatan lah ya, sudah jelas semuanya. Nah, kita lanjut ke kasus uang retensi. Nah, kasus ketiga ini tentang uang retensi 5% yang salah dicatat sebagai diskon. Jadi Pemda nahan 5% nih dari setiap tagihan sebagai jaminan kualitas. Kalau proyeknya bagus, uang itu akan dikembalikan 6 bulan setelah selesai. Kalau ada cacat, Pemda pakai uang itu untuk benerin sendiri. Nah, jadi uang yang
retensi 5% ini tuh kayak jaminan, bukan diskon ya. Jadi yang 5% ini ketika misalkan proyeknya sudah jadi dan bagus, uang ini akan dikembalikan gitu kan. Tapi kalau misalkan ada kecatatan atau ada minusnya di dalam pembangunan ini, uang itu akan digunakan oleh Pemda untuk memperbarui gitu atau memperbagus lah gitu kan. Nah, staf PT KNU itu salah, dia mencatat retensi 5% ini sebagai diskon, padahal diskon itu potongan harga permanen, uangnya memang tidak akan diterima, tapi uang retensi itu masih milik PT KNU, cuma lagi dipegang sama Pemda dulu gitu kan. Dampaknya kalau sudah dicatat sebagai diskon, pendapatan jadi kelihatan lebih kecil dan di neraca tidak ada piutang retensi, padahal uang itu masuk uang itu tuh masih hak PT KNU gitu kan. Nah, jurnal yang benar itu debit piutang usaha 475 juta karena aset bertambah. Nah, debit piutang retensi 25 juta karena ini juga aset uang yang masih hak PT KNU. Nah, kreditnya pendapatan konstruksi 500 juta karena pendapatan bertambah penuh, tidak ada potongan. Nah, terus ke write off dan koreksi fiskal nih, piutang PT Angin Ribut sebesar 100 juta. Ceritanya piutang ini sudah dicadangkan nih 100% di tahun lalu, yaitu 2023. Artinya bebannya sudah dicatat tahun lalu. Lalu di Desember 2024 Direktur PT KNU minta hapus piutang ini dari buku. Nah, staf yang salah tadi mencatat beban lagi sebesar 100 juta, ini namanya double counting. Beban dihitung 2 kali. Jurnal yang benar seharusnya debit cadangan kerugian piutang 100 juta, kredit piutang usaha 100 juta. Tidak ada beban baru karena sudah dicatat kan di tahun lalu. Nah, cadangan berkurang masuk ke debit, piutang dihapus masuk kredit. Lalu soal pajak, apakah write off ini memicu koreksi fiskal? Jawabannya iya, karena PT KNU tidak memenuhi syarat PMK 74 2024, tidak pernah bawa ke pengadilan dan tidak didaftarkan ke DJP. Jadi DJP tidak mengakui beban ini sebagai pengurang pajak dan akan ditambahkan kembali ke penghasilan pajak. Namanya koreksi fiskal positif. Nah, dari situ dari write off ini, jadi itu dari staf ini ada kesalahan pencatatan gitu kan, makanya kenapa dia bisa ada double countingnya atau bisa disebut tuh tadi mencatat lagi gitu yang sudah dicadangkan 100% di tahun 2023 ini dicatat lagi di Desember 2 tahun 2024. Nah, itu makanya kenapa ada double countingnya gitu kan. Seharusnya tidak seperti itu supaya tidak ada double atau menambah kayak kerugian gitu kan. Nah, itu buat di write off-nya ya, sama dikoreksi fiskalnya gitu. Sedangkan kalau yang tadi, yang uang retensi ini harus diingat lagi gitu. Kalau misalkan ini itu bukan diskon, melainkan uangnya dipegang dulu sama Pemda supaya ketika nanti kalau misalkan ada kecacatan, uang yang dipegang Pemda nih bisa dipakai sama dia gitu untuk memperbagus atau memperbaiki yang cacat ini gitu kan. Kalau misalkan ternyata proyeknya ini bagus gitu, pembangunannya semuanya tuh bagus dan oke. Nah, uang ini akan dikembalikan dalam 6 bulan seperti itu. Mungkin itu tadi pembahasan lengkap tentang PT KNU dari seksi 1 sampai seksi 2. Intinya, akuntansi itu bukan cuma soal angka balance, tapi harus ngerti nih tentang pajaknya, auditnya, dan logika di balik setiap transaksi. Jadi kita nggak bisa juga kalau misalkan asal-asalan aja gitu kan. Jadi kita juga harus nih memperhatikan dari segi laporannya, dari segi pencatatannya gitu. Kita tuh harus tahu semua, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu atau enggak ada kesalahan penulisan karena satu kesalahan ini tuh bisa mempengaruhi laporannya, bisa mengaruhi juga catatannya gitu kan. Jadi ketika misalkan sudah laporan gitu, pencatatannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu akan menjadi kesalahpahaman atau bisa aja jadi
mungkin aja mendapatkan kerugian, kita kan tidak ada yang tahu. Nah dari situ jadi lebih lagi diperhatikan tentang semuanya, jangan sampai ada double counting lagi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau masih kurang untuk dipahami, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.